Oke, hari ini kita bahas Tribit Stormbox Lava ya, speaker yang udah banyak kalian tunggu juga dan kalian request karena memang di luar sana speaker ini cukup hype ya. Jadi memang dia mempunyai price performance yang bagus dan untuk harganya di Indonesia ini dijual di harga 2,1 juta. Untuk harga update-nya kalian cek aja ya untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah ataupun di pojok layar bawah. Biasanya suka ada untuk direct untuk pembeliannya. Jadi speaker ini udah masuk resmi di cover garansi 1 tahun dan kalian nggak perlu khawatir kalau beli speaker ini ya. Jadi langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat dari sisi desain di Lava ini gue suka ya. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan Irfan U-Boom X, gue lebih suka desain di Stormbox Lava ini. Yang pertama dari sisi size-nya yang lebih compact dibandingkan U-Boom X. Kemudian yang gue suka dari sisi desainnya, Lava ini ngasih pilihan untuk hand strap ataupun untuk shoulder strap ya. Jadi gue sering menggunakan hand strap karena menurut gue hand strapnya ini keren banget, desainnya mirip sama strap kamera kayak bulat gitu dan tebel, dan ketika kalian angkat ini kayak ada sedikit sisi elastisnya ya. Dan juga untuk strapnya ini juga dilengkapi dengan quick release ya, jadi kalian gampang banget buat gonta-ganti antara hand strap maupun shoulder strapnya. Kalau kita ngomongin build quality sih nggak perlu khawatir, build quality dari semua line up produk Tribit itu rata-rata bagus untuk harga yang ditawarkan, termasuk di Tribit Lava ini. Gue merasa sih build quality-nya bagus. Lebih bagus dibandingkan U-Boom X karena U-Boom X itu berasa plastik banget dari sisi feel-nya, sedangkan untuk Lava ini feel-nya udah berasa lebih premium ya. Jadi di bagian atas ini tuh kayak dikasih tekstur agak kasar gitu dan sedikit berasa ada sisi rubbernya tapi bukan yang silikon gitu. Kemudian di bagian plastiknya juga feel-nya berasa lebih premium aja gitu dibandingkan U-Boom X. Begitupun kalau kalian angkat langsung, speaker ini tuh hanya beratnya sekitar 3 kiloan. Nggak ada effort sama sekali ketika kalian bawa untuk traveling ataupun untuk berpindah-pindah ruangan. Sedangkan untuk Irfan U-Boom X ini berasa lumayan berat ya. Terutama kalau satu tangan ini lumayan berasa bikin gemeter juga kalau kalian angkat. Sedangkan untuk Lava ini berasa banget ya, lebih enteng gitu. Untuk notifikasi coba kita dengerin ya. Notifikasinya juga simple, nggak ada voice prompt yang aneh-aneh, dan juga untuk poweringnya ini mirip juga sama di U-Boom X yang gue suka, dia tinggal sekali tap aja matiin atau nyalain gitu, nggak perlu di hold. Itu juga sama seperti di speaker-speaker JBL. Kemudian kita lihat untuk di bagian belakangnya ada input dan outputnya ini masih dilapisin flap karet ya. Untuk di charging portnya ini pastinya udah menggunakan USB Type-C. Kemudian di sini juga bisa berfungsi sebagai power bank yang kalau di U-Boom X itu udah menggunakan Type-C, kalau di sini masih menggunakan Type-A ya untuk USB sebagai power bank-nya. Kemudian di sini juga ada auxiliary untuk kalian menggunakan di 3,5 mm-nya. Jadi memang secara inputnya juga mirip banget sama Irfan U-Boom X. Kalau kita ngomongin dari sisi power di Tribit ini dilengkapi dengan power output sebesar 80 watt ya. Untuk konfigurasi driver juga sama seperti di U-Boom X yang dimana dia mempunyai konfigurasi two-way ya, ada mid bass dan juga ada tweeternya. Untuk mid bassnya itu ada di 30 watt untuk per masing-masing drivernya, sedangkan untuk tweeter itu ada di 10 watt per masing-masing drivernya. Untuk area pasif radiator ini cukup tebal karetnya, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau sampai terkena benda tajam yang nggak sengaja gitu. Ini masih aman. Kemudian untuk ngomongin sertifikasi IP ratingnya juga sama-sama lengkap dengan sertifikasi IP67, splash proof dan waterproof ya. Jadi aman buat kalian cemplungin ke dalam air. Untuk user experience-nya sendiri seperti daya tahan baterainya yang diklaim bisa mencapai 24 jam, tapi ketika gua pakai untuk Lava ini gue merasa daya tahan baterainya itu nggak seawet seperti di U-Boom X ya. Jadi memang untuk penggunaan gue yang sehari kurang lebih sekitar 2 jam, 3 jam dia habis bisa sampai mungkin 4-5 harian aja, yang dimana kalau di U-Boom X itu kayak berasanya tuh bisa sampai hampir 2 minggu nggak habis-habis. Jadi memang untuk daya tahan baterainya gue rasa U-Boom X bisa bertahan 2 kali lebih lama berasanya dibandingkan Lava. Mungkin itu harga yang harus dibayarkan ketika kalian punya speaker yang lebih berat dan lebih besar ya, seperti di U-Boom X tersebut. Kemudian kalau untuk latensinya sendiri, meskipun keduanya sama-sama dilengkapi dengan Bluetooth 5.4, tapi di Stormbox Lava ini memang ketika kalian pakai buat nonton video itu latensinya masih berasa ya. Jadi memang dialognya itu nggak berasa mulus dibandingkan suara yang keluar, kayak ada berasa sedikit ketinggalan. Yang dimana untuk experience gue sendiri jadi nggak berasa terlalu nyaman buat gue pakai nonton film. Dan di sini nggak ada video mode atau low latency mode-nya. Sedangkan di
Irfan Yubum X itu ada video mode yang ketika kalian aktifin itu kayak low latency mode yang membuat ketika kalian pakai buat nonton video itu latensinya akan lebih baik dan lebih bagus di Yubum X. Jadi ngomongin latensi, Yubum X lebih baik dibandingkan 3-bit Stormbox Lava ini. Dan selanjutnya untuk dukungan TWS-nya di sini bisa kalian fungsikan sebagai stereo speaker kalau kalian punya 2 buah 3-bit ini ataupun party mode yang bisa mencapai hingga 80 speaker secara bersamaan ya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian aplikasinya yang dimana di aplikasi 3-bit ini sendiri lebih simpel bisa gue bilang dibandingkan aplikasi Irfan ya. Kalau Irfan itu kayak lebih banyak aja pilihan menu-menu dan equalizer yang disediakan. Misalkan kalau kita ngomongin di dalam aplikasi 3-bit ini, kalian hanya bisa mengaktifkan untuk voice prompt-nya, mati nyalain voice prompt misalkan, atau automatic shutdown-nya itu bisa kalian aktifkan atau matiin. Kemudian di sini kalian juga bisa ngeset extra bass yang ada di bagian atas ini kan ada tombol extra bass nih. Kalian bisa ngeset untuk ketika kalian melakukan customize equalizer itu, ketika extra bass-nya di-on-in, kalian akan otomatis masuk ke customize equalizer yang udah kalian bikin, itu bisa kalian atur di dalam aplikasi 3-bit itu sendiri. Dan yang pasti terakhir ada di bagian equalizer ya, yang dimana secara default dia menyediakan kalau nggak salah 7 preset equalizer mulai dari extra bass off on dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Irfan itu disediakan puluhan equalizer secara default yang kalau kalian nggak mau repot kalian akan dikasih flexibility lebih banyak di Irfan Yubum X. Tapi untuk customize equalizer keduanya sama-sama capable yang dimana kalian bisa mengatur mulai dari 50 Hz hingga 13 kHz di 3-bit Stormbox Lava ini. Jadi itu aja kalau kita ngomongin dari aplikasi yang ada di 3-bit Stormbox Lava ini ya. Jadi overall kalau kita ngomongin dari aplikasinya, Irfan mempunyai aplikasi yang lebih lengkap dan juga equalizer yang lebih melimpah untuk pilihannya dibandingkan Stormbox Lava ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang paling terakhir, gimana sound quality dari 3-bit Stormbox Lava ya. Jadi seperti biasa sound quality subjektif, apa yang akan gue share di sini menurut pendapat gue pribadi. Jadi secara garis besar 3-bit Stormbox Lava maupun Irfan Yubum X sama-sama punya sound quality yang bagus di karakternya masing-masing ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu. Jadi memang keduanya ini gue bingung ya mana yang lebih baik karena mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita ngomongin dari sisi bassnya dulu yang dimana untuk sebuah speaker yang size-nya nggak terlalu besar seperti ini, gue amazed sih dengan apa yang dihasilkan dari Stormbox Lava ini dari sisi bassnya. Bass itu benar-benar berasa deep ya. Dia mempunyai sub bass tuh yang bagus dan juga terkontrol. Tapi di sisi lain, kalau kalian basshead, kalian juga akan terpuaskan dengan bass yang ada di Lava ini. Sebenarnya Yubum X juga punya bass yang luar biasa juga. Tapi nggak terlalu heran karena memang size-nya besar. Tapi untuk di Lava ini lumayan bikin gua surprise ya. Jadi kalau kalian basshead, Lava maupun Yubum X itu nggak ada yang salah. Tapi memang karakternya akan sedikit berbeda yang dimana untuk di Yubum X itu karakter bassnya itu mid bassnya lebih tight ya. Jadi lebih dek gitu. Sedangkan untuk di Lava ini lebih ada ekornya sedikit lebih dem gitu. Yang membuat efek fun-nya itu lebih berasa. Dan untuk sub bass-nya kayak berasanya tuh lebih deep sedikit dibandingkan Yubum X. Tapi kalau untuk volume di atas 60%, Yubum X ini mempunyai bass yang baru keluar sisi powernya ya. Sedangkan di Lava ini kebalikannya di atas 60%, bassnya malah akan berasa stagnan bahkan sedikit turun dibandingkan di bawah 60%. Jadi Lava bassnya bagus terutama untuk volume di bawah 60%. Untuk vokalnya ini paling berasa banget beda ya. Jadi kalau kalian dengerin Yubum X itu karakternya akan slightly fish ya. Vokalnya akan berasa sedikit mundur gitu. Sedangkan untuk di Lava vokalnya malah berasa maju ya. Jadi memang vokalnya present banget di depan muka kalian banget lah. Jadi intinya kalau kalian switch langsung dari Lava ke Yubum X, yang pertama kali kalian rasain tuh biasanya dari sisi vokalnya yang langsung berasa banget beda karakternya. Mana lebih bagus itu selera. Kalau buat gue secara tonal, secara naturalnya, gue ngerasa Yubum X itu lebih natural, terutama kalau kalian pakai equalizernya Oluf di Indoor Plus ya, yang punyai suara vokalnya itu berasa sisi naturalnya gitu. Sedangkan untuk Lava, dia mempunyai boosting vokal yang berasa, tapi ini juga bukan hal yang negatif, terutama untuk 60% ke bawah ya. Jadi memang karena vokal yang maju tersebut kayak ngasih present, ngasih sisi vokalnya tuh lebih lively. Jadi ketika kalian dengerin awal tuh lebih berasa wah gitu dibandingkan Irfan Yubum X. Terutama kalau kalian sering mendengarkan lagu-lagu yang genre vokalnya tuh kuat ya, seperti lagu-lagu Adele,
Norah Jones, ataupun kalau dari Indonesia tuh kayak lagu Tulus, Andin, itu tuh bener-bener vokalnya berasa lebih enak di Tribute Lava dibandingkan Yubum X di volume 60% ke bawah. Tapi memang ada sisi kekurangan juga yang gue rasakan dari vokal yang maju tersebut, yang dimana ketika kalian pakai untuk jangka waktu yang panjang, kayak misalkan gue pakai untuk 3 jam di volume yang relatif medium lah, relatif sedang gitu, sekitar 50%, lama-lama gue merasa kuping gue mulai lebih cepet capek dibandingkan gue menggunakan Yubum X yang karena vokalnya relax. Jadi gue nggak ngerasa hal tersebut ya. Jadi ketika gue pakai Yubum X tuh lebih dari 3 jam, nggak ada sedikit pun gue berasa capek di kuping gue. Jadi memang sisi negatifnya ketika kalian pakai untuk jangka panjang karena vokalnya maju, lebih berasa cepet capek aja gitu di Tribute Stormbox Lava ini. Oh iya, by the way, gue mendengarkan Tribute Stormbox Lava ini di equalizer bawaannya ya, di extra bass off dan on, karena kedua karakternya ini sama aja, yang berbeda mungkin di bagian bassnya aja yang lebih powerful, yang lebih deep gitu, yang membuat vokalnya sedikit lebih tebal di extra bassnya on. Tapi memang untuk di indoor, untuk beberapa lagu extra bassnya on itu, terutama untuk ruangan kecil, akan berasa sedikit boomy, dan ketika extra bassnya off itu berasanya lebih balance. Jadi kalian nanti bisa coba-coba sendiri, tapi yang jelas dari tadi gue membahas di extra bass on ataupun off sama aja ya. Jadi itu karakter yang utama dari Tribute Stormbox Lava ini. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi treble-nya, sebenarnya kedua treble itu sama-sama bagus ya. Cuman karena memang perbedaan vokalnya, di mana Tribute Lava itu kelihatannya vokalnya tuh dominasi banget. Jadi treble itu kadang nggak terlalu kedengeran seperti di Yubum X karena vokalnya mundur. Jadi treble itu berasa sedikit lebih terdengar gitu ya karakternya. Jadi gue merasa kedua treble sama-sama oke, sama-sama bagus, nggak ada sisi tajam, nggak ada sisi yang berasa bikin kalian tuh nggak nyaman lah menggunakan speaker ini. Jadi Lava bagus, kemudian di Yubum X juga bagus. Cuman memang untuk present bawaannya Lava itu sedikit karakternya ada sisi lebih bright dibandingkan Yubum X yang nuansa warmnya tuh lebih kuat gitu ya bawaannya. Jadi memang itu keduanya masalah selera aja, tapi untuk dari sisi detail keduanya sama-sama oke, clarity-nya juga bagus. Kemudian yang berbeda yang bisa gue rasakan mungkin dari sisi soundstage ya, yang dimana soundstage di Yubum X itu berasa megah aja gitu, berasa luas, dan kalau kalian dengerin hanya di jarak 2 meter, kalian bisa mendengarkan separasi kiri kanannya itu di Yubum X ya, kayak ada sedikit efek stereonya. Itu hal yang jarang gue temuin di sebuah portable speaker, tapi di Tribute Stormbox Lava ini memang nggak kedengeran, dan itu hal yang wajar banget pada sebuah portable speaker ya. Jadi memang untuk soundstage di Yubum X itu memang lumayan spesial dalam tanda kutip, karena memang ngasih efek soundstage yang lebih megah aja dibandingkan rata-rata portable speaker pada umumnya. Kalau ngomongin loudness, gue rasa pastinya Yubum X lebih kencang di volume 100% ya, tapi kencangnya dalam artian di sini tuh karena sound quality di Yubum X itu di volume 100% masih tetap terjaga, masih bagus gitu. Sedangkan untuk di Lava, di atas 70% gue merasa kenyamanan atau sound quality-nya itu berkurang ya. Jadi vokalnya boosting banget, vokalnya maju banget, yang membuat sound quality-nya itu nggak sebaik seperti kalian dengar di bawah 70%. Jadi untuk di volume 100%, Yubum X akan lebih baik dari sisi sound quality-nya dibandingkan Stormbox Lava. Terus kalau ditanya kekurangan dari Stormbox Lava apa, kalau buat gue sih kekurangan yang gue rasakan khusus dari sound quality-nya itu ada di bagian volume controlnya, dimana untuk di atas 60% kecenderungan di Lava itu lebih nge-boosting area vokalnya itu kuat banget ya. Jadi ketika kalian misalkan melakukan customize equalizer dan kalian merasa enak nih, tapi ketika kalian melakukan customize equalizer tersebut tuh di volume 40%, ketika kalian naikin volumenya ke 70%, kalian akan merasakan kayak karakter yang berbeda aja gitu. Jadi customize equalizer yang kalian atur di volume tersebut tuh kayak nggak berlaku untuk di volume besar ya, karena memang kecenderungan Tribute di volume di atas 70% itu langsung majuin area vokalnya. Jadi itu hal yang gua rasa mungkin bisa jadi kekurangan ya, karena memang perbedaan sound quality yang lumayan berasa lah intinya di volume tinggi dan juga di volume sedang atau rendah tersebut. Mungkin ini bisa diperbaiki di update firmware berikutnya ya, karena memang ketika gue punya Tribute ini 2 minggu, itu gue mendapatkan sekali update firmware, dan itu mempunyai hal yang berbeda juga dari sisi sound quality-nya, yang dimana ketika gue habis melakukan update tersebut tuh sound quality lebih bagus, dan untuk ketika gue naikin volumenya itu nggak ada matinya ya. Jadi ketika sebelum update itu dari volume 60% ke 70% tuh dia kayak ada
sedikit berhenti gitu lagunya dan dia baru naik gitu volumenya. Dan ketika ada update itu nggak ada masalah sama sekali di bagian hal tersebut. Jadi gue rasa karena Lava ini baru keluar belakangan, jadi dia masih terus ada update firmware dan mungkin aja ke depannya hal tersebut tuh bisa dibenerin ya sama Tribit. Jadi untuk volume rendah sampai tinggi itu kalau bisa sound quality-nya nggak terlalu berubah lah atau bergeser. Jadi seperti Boom X gitu, sound quality-nya tetap pasti sama dari volume rendah sampai tinggi. Itu aja sih kalau gue rasa kekurangan yang gue rasakan di bagian sound quality-nya ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana. Dari gue sih sebenarnya kalau kalian punya uang 2 jutaan, antara Tribit Lava maupun Boom X ini nggak ada yang salah ya. Karena dua-duanya sama-sama bagus dan kalau kalian tanya ke gue sendiri juga bingung kalau harus milih di antara kedua speaker ini. Karena sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi gue mungkin akan merangkum aja supaya kalian lebih mudah lah buat menentukan pilihan mana yang lebih cocok buat kalian. Yang pertama, kalian akan memilih Tribit Stormbox Lava kalau kalian orang yang lumayan sering berpindah-pindah tempat atau ruangan ya. Karena memang secara size, Stormbox Lava ini lebih compact, beratnya lebih ringan, dan di bawah-bawahnya berasanya tuh benar-benar lebih gampang dibandingkan Boom X. Yang kedua, kalau memang kalian suka mendengarkan speaker di volume rendah ya. Misalkan di volume 20%, 30%, kayak sebagai background song, dengan intensitas volume rendah tersebut, sound quality di Tribit Stormbox Lava ini berasanya tuh lebih lively karena vokalnya lebih maju dan bassnya tuh masih ngisi di volume rendah tersebut yang membuat seolah-olah karakternya tuh bisa nge-fill in ruangan kalian lebih baik di volume rendah tersebut. Jadi Tribit Stormbox Lava mempunyai kelebihan yang memang gak dimiliki di Boom X, terutama di bagian size yang dimiliki dan juga sound quality di volume rendah tersebut. Tapi kalau kalian mungkin orang yang jarang berpindah-pindah tempat, terus kalian nggak masalah dengan size speaker yang lebih besar dan berat, Irfan Boom X juga mempunyai banyak kelebihan ya. Yang pertama, dia mempunyai daya tahan baterai yang lebih proper. Yang kedua, dari sisi latency untuk videonya juga dia lebih bagus karena ada video mode ya, atau low latency mode yang nggak dimiliki di Tribit Stormbox Lava. Dan yang ketiga, di Irfan Boom X juga dari sisi sound quality-nya di volume 100% itu lebih baik dan lebih powerful juga dari sisi volumenya dibandingkan Tribit Stormbox Lava. Meskipun kalau dari sisi loudness gue nggak bisa bilang beda banget, tapi yang jelas karena sound quality-nya berbeda, gue merasa dari sisi volume 100%-nya pun tetap lebih proper di Irfan Boom X. Tapi tetap harga yang harus kalian bayar ya dengan size yang lebih besar tersebut, build quality dan desain yang nggak semenarik seperti di Tribit Stormbox Lava itu menjadi hal kekurangan utama dari Irfan Boom X. Jadi keduanya sama-sama bagus, tinggal kalian sesuaikan aja ya mana yang kira-kira lebih cocok buat selera dan kebutuhan kalian. Jadi itu aja ya paling yang bisa gue share. Sekarang di akhir video gue akan muterin sound sample dari Lava dan juga Irfan Boom X. Dan juga ketika kalian udah dengar, coba kalian komen di bawah kira-kira menurut kalian mana yang lebih baik sound quality-nya antara Tribit Stormbox Lava atau Irfan Boom X. Thank you kalau nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. this way.